pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka, merdeka belajar belum benar-benar terjadi. 15 hari berselang setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif corona di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran online dan kerja dari rumah. Namun baru 18 Mei, Kementerian menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan belajar dari rumah. Artinya selama sekitar 2 bulan, Satuan Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ tanpa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Nah, pembelajaran jarak jauh ini berlanjut hingga tahun ajaran baru 2020-2021. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan 94% siswa yang berada di zona selain zona hijau tetap menjalankan sistem belajar dari rumah. Namun masalahnya PJJ bias wilayah. Catatan Kemendikbud pada 2020 di Indonesia masih ada 31,8% daerah yang belum tersentuh jaringan internet dan 7,1% yang belum menikmati listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yetri Solinda. Setelah kita melihat tayangan berita tadi, yaitu tentang kesenjangan pendidikan di Indonesia, bicara soal pendidikan, pendidikan adalah suatu proses belajar yang ditempuh seseorang yang akan menanamkan nilai, norma, dan menciptakan suasana belajar yang baik. Pendidikan juga merupakan suatu usaha sadar dalam menempuh proses belajar dengan cara yang sistematis. Di masa COVID-19 sekarang ini menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia. COVID-19 berdampak besar di bidang pendidikan. Adanya perubahan proses belajar mengajar dari luring menjadi daring membutuhkan kesiapan dari semua unsur, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Kendala yang harus ditemui dalam proses belajar mengajar daring, yang pertama yaitu kurangnya penguasaan teknologi, 2 kurangnya sarana dan prasarana, 3 jaringan internet. Seperti yang sudah kita lihat di dalam berita tadi, bahwa 31,8% di kawasan Indonesia ada yang belum terjangkau internet dan 7,1% lainnya belum terjangkau atau belum menikmati listrik. Dan ini bisa mengancam hak anak untuk memperoleh pendidikan. Tentunya ini juga akan mengakibatkan kesenjangan pendidikan di Indonesia. Yang keempat yaitu pembiayaan. Solusi atau upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal-hal tersebut dengan menggunakan dana BOS untuk mensubsidi kuota internet bagi guru dan siswa. Solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama adalah pendampingan orang tua. Meluangkan waktu adalah salah satu kunci untuk pendampingan terhadap anak dalam proses belajar di saat daring atau jarak jauh sekarang ini. Kedua, pemerintah. Menurut saya, hendaknya pemerintah memperhatikan keadaan ekonomi para orang tua dan memberikan bantuan kuota internet kepada pelajar di seluruh Indonesia secara merata. Yang ketiga yaitu pelajar. Kita sebagai pelajar di negara Indonesia harus tetap semangat dan kita harus memikirkan dampak positif yang telah diberikan pada masa COVID-19 pada saat sekarang ini. Dampak positif yang dapat kita rasakan yaitu kita lebih bisa menguasai teknologi dan kita juga lebih bisa mandiri. Kita tidak boleh hanya memikirkan dampak negatifnya saja. Kita juga harus memikirkan dampak positifnya bagi kita, agar kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.